Saya mulai. Jadi eh, kalau kualitatif itu saya kira banyak referensinya ya, banyak referensinya. Harusnya banyak. Yang terbaru itu sebetulnya kalau dalam kualitatif itu adalah sekarang bagaimana mengolah data kualitatif. Nah, itu ada sekarang banyak aplikasi yang digunakan, apakah itu dengan bantuan eh, AI atau eh, apa ya, bantuan AI atau menggunakan aplikasi Envivo. Jadi banyak ya itu yang bisa sebetulnya kita gunakan nanti. Sebetulnya dia hanya membantu untuk mengkategorikan. Kita tetap menginput datanya berdasarkan kategori. Kemudian nanti aplikasi yang membantu membuat eh, konsepnya. Nah, seperti itu. Tapi ya tetap sebetulnya kita lebih bagus kalau kita melakukan ini verbatim dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, eh, jadi yang pertama eh, saya akan kalau kalau penentuan masalah penelitian sudah dikasih ya sama Pak Irwan. Bagaimana menentukan masalah penelitian? Ada materinya Pak Irwan itu ya. Sudah Bu Dokter. Oke, Jadi baik. terakhir kami dapat tugas itu eh, sudah harus menyiapkan draft proposal dari bab 1 sampai bab 3. Oh ya, oke, baik. Nah, eh, jadi berarti saya ini hanya tinggal memberikan muatan-muatan mengenai penelitian kualitatif. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dan tujuan. Ya, ya. Jadi kita akan membahas dulu apa sih sebetulnya penelitian kualitatif itu dan bagaimana nanti kita menerapkan dan untuk apa ya, dan untuk apa kita melakukan penelitian kualitatif dan bagaimana kita eh, menerapkannya dalam eh, rancangan penelitian kita. Eh, jadi kalau kita melihat pengertiannya, jadi eh, metode penelitian kualitatif itu adalah eh, metode penelitian untuk menggali dan memahami makna. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah makna yang dipikirkan beberapa individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau manusia. Jadi ini menurut Creswell. Ya. Jadi eh, dalam penelitian kualitatif itu nanti kan kita dalam setiap pengumpulan data kita melakukan wawancara ya. Jadi hasil wawancara atau apa yang disampaikan oleh informan jadi eh, orang yang kita eh, eh, orang yang kita wawancara itu namanya informan ya. Kalau penelitian kuantitatif itu namanya responden. Jadi memahami makna yang dipikirkan beberapa individu. Jadi hasil wawancara itu bukan sebetulnya yang kita cari, tetapi apa apa makna di balik apa yang disampaikan oleh informan kita. Nah, jadi kita memaknai ya, memaknai hasil wawancara itu. Ya. Jadi kemudian nanti yang kita kita jadi penelitian kualitatif itu kita bisa mengumpulkan data apakah itu dari individu, dari setiap orang atau kelompok. Jadi kalau pendekatannya kelompok itu adalah kita melakukan FGD, Focus Group Discussion. Jadi FGD itu masuk eh, cara pengumpulan data kualitatif. Ya. Kemudian jadi individu itu kita menggali dengan wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian kedua-duanya juga kita nanti melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku atau lingkungan.
Ya, jadi ini karena ini dikatakan tadi ini terkait dengan eh, masalah sosial atau manusia. Jadi semua fenomena-fenomena sosial itu kita gali, kita teliti atau masalah-masalah sosial itu kita gali dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, pengertian lain, eh, jadi dari Strauss and Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dengan cara kuantifikasi atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Ya, jadi kalau kualitatif itu kita menggali masalah penelitian yang dalam bentuk satu fenomena. Jadi fenomena yang belum terpecahkan atau tidak dapat dipecahkan dengan prosedur prosedur statistik. Ya, jadi misalnya ada fenomena di masyarakat. eh, Contohnya misalnya eh, mengapa eh, masyarakat itu sekarang atau contoh ya, misalnya di kampus, mengapa perpustakaan kampus itu sudah sepi? Ya, itu kan itu kan satu fenomena. Nah, jadi kita bisa memberikan satu hipotesis hipotesis sementara atau asumsi sementara bahwa dengan berkembangnya sosial media, kemudian adanya pencarian Google dan sebagainya, sehingga tapi mungkin di balik itu ada yang bisa kita temukan yang lain. Nah, itu. Nah, eh, dan itu yang kita tidak bisa atau fenomena-fenomena yang lain. Contoh misalnya, mengapa saat ini eh, pembunuhan di Indonesia itu meningkat? Ya, kita kita bisa melihat eh, atau fenomena yang terakhir itu eh, fenomena tentang penculikan anak. Nah, itu yang kita tidak bisa fenomena-fenomena seperti itu yang kita tidak bisa kuantifikasi eh, melalui eh, prosedur statistik. Kemudian penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan. Nah, ini ya termasuk nanti teman-teman ini akan meneliti tentang yang terkait dengan sejarah sejarah peradaban Islam. Nah, ini itu memang lebih cocok digali dengan menggunakan eh, metode atau pendekatan penelitian kualitatif. Ya, karena ini menyangkut sejarah dan tentu banyak yang harus dikonfirmasi secara kepada tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku sejarah. Ya, itu yang eh, eh, itu nanti kita eh, salah satu dari tujuan dari atau manfaat penelitian kualitatif ini. Kemudian Bagdan and Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif itu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ya. Ini deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jadi nanti dalam penelitian kualitatif itu yang kita hasilkan adalah ya wawancara. Jadi oleh karena itu nanti teman-teman pada saat melakukan penelitian nah, tentu harus mempersiapkan alat perekam ya untuk melakukan wawancara kepada informannya. Nah, kemudian tentu hasil wawancara itu tidak berdiri sendiri. Artinya kita tidak bisa belum bisa dianggap untuk benar-benar em, sebagai informasi tunggal. Jadi yang kedua adalah kita harus melakukan pengamatan, ya pengamatan atau observasi terhadap ya perilaku-perilaku dari eh, ya informan yang kita wawancarai. Ya, jadi memang kualitatif itu akan lebih banyak melibatkan bahasa tubuh.
Ya, tentu misalnya contoh seseorang diminta satu persetujuan. Nah, tentu kalau misalnya ketika dia spontan menjawab, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ya itu adalah memang jawaban yang mereka sesuai dengan hati nuraninya. Tetapi kalau lama dia berpikir, kemudian dia menjawab dengan mimik yang ya seperti eh, eh, ya mimiknya berbeda, nah, berarti ada kemungkinan bahwa dia menjawab setuju, namun sebetulnya hati kecilnya mengatakan tidak, dia tidak setuju dengan pendapatnya sendiri. Itu misalnya mungkin ada tekanan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ya bahasa tubuh itu sangat menunjang dalam informasi, dalam kita memaknai informasi dalam penelitian kualitatif. Nah, seperti itu. Kemudian, melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kita melakukan penelitian etnografi. Jadi, etnografi itu memang salah satu desain penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti harus tinggal berbaur dan dalam durasi waktu yang lama dengan informannya. Nah, jadi kan nanti di desain penelitian kita akan mempelajari desain-desain penelitian kualitatif. Nah, jadi eh, salah satu desain itu adalah etnografi. Jadi memang kita harus misalnya kita ingin melihat contoh kemarin teman-teman di konsentrasi hukum apa syariat dan hukum Islam. Nah, itu banyak ingin meneliti tentang bagaimana sebetulnya dari pada sudut pandang Islam upacara-upacara yang dilaksanakan di daerah-daerah mereka. Nah, apakah ada kemarin itu ada unsur dalam acara apa itu kemarin eh, ingin diteliti, kebetulan saya mengajar juga. Ada yang ingin meneliti apakah ada unsur riba dalam hal pemberian pas solo dalam hal pemberian pas solo. eh Kemudian karena sudah ada penentuan bahwa mereka harus menyumbang dalam jumlah tertentu. Kemudian ada juga yang mau meneliti kemarin tentang upacara temu tahun. Nah, itu betul-betul lihat mereka mau mengamati apakah memang itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, seperti itu. Jadi mereka harus ikut mulai dari persiapan upacara itu sampai upacara itu selesai. Nah, seperti itu. Jadi itu juga bisa kita eh, lakukan. Ya. Kemudian pengertian yang berikutnya juga adalah perspektif penelitian adalah induktif yang menitik beratkan pada pemaknaan individu dan menerjemahkan kompleks suatu masalah tertentu. Nah, jadi sekali lagi bahwa hasil wawancara yang kita dapatkan nanti itu kita melakukan pemaknaan. Ya, pemaknaan dan pemaknaan itu bisa kita peroleh dari apakah dari individu atau kita sebagai peneliti. Nah, jadi ketika mereka menjelaskan, kemudian menurut kita itu masih kurang lengkap, maka tentu kita akan meminta penjelasan apa maksud dari informasi yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian kualitatif itu berangkat dari fenomena bukan teori. Jadi beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita berangkat dari teori yang kita akan uji kebenarannya. Nah, kalau kualitatif ya kita berangkat dari satu fenomena. Ada fenomena yang yang ya mungkin luar biasa atau tidak biasa. Nah, seperti itu tadi persoalan pas Solo. Yang awalnya eh, eh, dari konsep awalnya bahwa eh, hanya ingin membantu keluarga yang yang membuat acara itu, tetapi ya semakin ke sini semakin semakin hari itu pas Solo itu diminta sudah ditetapkan jumlahnya, ya ditetapkan banyaknya. Nah itu. Nah,
Nah, itu adalah satu fenomena ya, itu sudah sangat jauh melenceng dari niat awal ya, konsep awal dari pemberian pas Solo itu. Kemudian ini tadi sudah ada data informasi dan analisis maknanya. Jadi sekali lagi bahwa dalam penelitian kualitatif itu yang kita akan kaji adalah makna ya, makna bukan hasil ya wawancara. Jadi kalau saya sampai wawancara itu belum belum dia belum kita belum melihat atau kita belum mendapatkan maknanya. Nah, kemudian tujuan, jadi tujuan penelitian kualitatif itu sebenarnya adalah ketika peneliti bermaksud mengungkapkan suatu fenomena secara mendalam yang melatar belakangi suatu kejadian. Ya, jadi jadi kita kualitatif itu menggali apa yang melatar belakangi suatu kejadian atau apa penyebabnya atau ada apa kausalnya. Ya, jadi kita ingin melihat berfokus pada kausal bukan pada kejadian. Ya. Nah, jadi alasan kita melakukan penelitian kualitatif itu adalah yang pertama ya berangkat dari masalah. Jadi semua penelitian itu apakah kuantitatif atau kualitatif, itu kita berangkat dari suatu masalah penelitian. Nah, mungkin sudah diberikan teori-teori bagaimana menentukan masalah penelitian oleh dosen sebelumnya. Jadi eh, yang pertama adalah sifat masalah itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Artinya kembali lagi bahwa ketika satu masalah itu tidak bisa dikuantifikasi oleh penelitian kuantitatif, maka eh, maka kita akan menggali dengan menggunakan penelitian kualitatif. Ya. Jadi ini eh, penel- alasan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan bertujuan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, terutama jika menggunakan metode kuantitatif ya. Jadi sekali lagi, jika masalah itu tidak bisa digali dengan kuantitatif, maka alternatif pilihannya adalah kita menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif. Nah, contohnya ini. Ya, jadi eh, ini adalah contoh ilustrasi. Jadi ketika ini ada tumpukan batu bata, kemudian di sekitarnya itu ada bangunan yang belum jadi, ada tumpukan batu, ada ya rangkaian besi. Nah, jadi kalau kita secara kuantitatif, tentu kita bertanya, ada dua pertanyaan. Ada berapa banyak jumlah batu bata dalam tumpukan susunan batu bata ini? Atau bisa juga kita bertanya ada berapa banyak batu bata yang utuh dan berapa banyak batu bata yang pecah. Nah, itu kalau kita bertanya tentang kuantitasnya. Tetapi ketika kita bertanya tentang kualitatif, tentu kita bertanya mengapa ya, mengapa batu bata ini ada di sini. Nah, itu. Nah, tentu itu pertanyaannya berbeda ya. Substansi pertanyaan berbeda. Ada pertanyaan yang bertanya tentang keberadaannya. Kemudian ada yang bertanya apa latar belakangnya, apa latar belakang sehingga batu bata itu ada di eh, tempat ini. Nah, jadi itu pertanyaannya sudah berbeda. Yang satu menanyakan tentang jumlah, yang satu bertanya tentang kausal ya, kausal atau mengapa batu bata ini ada di tempat ini. Nah, itu adalah ilustrasi sederhana dari penelitian kualitatif. Nah, jadi karakteristik penelitian kualitatif itu ada 9 ya, ada ke-9. Jadi yang pertama adalah natural setting. Ya, jadi settingnya itu adalah ya alami eh, atau apa adanya. Nah, beda dengan kuantitatif. Kita eh, apa ya? eh, eh, Misalnya mulai dari responden, itu kita setting berapa jumlahnya dengan melalui pengambilan sampel.
Kemudian yang kedua, format wawancara itu sudah tersedia. Ya, jadi itu dan format pertanyaan itu adalah mengikat. Nah, mengikat. Kalau kualitatif kan tidak. Jadi kita hanya membutuhkan pedoman pertanyaan. Ya, pedoman pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu akan berkembang seiring dengan jawaban informan. Kemudian yang kedua, natural setting. Salah satu maksudnya adalah bahwa terutama kalau penelitian tentang sejarah, tentu kalau kalau penelitian kuantitatif itu kan respondennya sudah jelas. Misalnya respondennya sudah jelas adalah misalnya guru-guru. Itu jelas. Jadi semua semua yang harus kita ambil, kita wawancarai dengan kuesioner itu adalah semua guru-guru. Tapi kalau kalau di kualitatif itu tidak. Jadi tergantung siapa yang memahami fenomena yang akan kita teliti. Nah, jadi itu bisa itu misalnya kalau guru-guru itu bisa kita tentukan, oh nanti sampelnya adalah respondennya adalah dari SD ini, dari sekolah menengah pertama ini dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak. Nah, jadi eh, pengambilan informan itu bisa dalam bentuk snowball. Jadi kita mewawancarai orang yang pertama kita kenal, kemudian nanti orang pertama ini yang akan mengarahkan kepada kita, misalnya siapa lagi yang memahami tentang misalnya masalah kita teliti. Nah, dia akan mengarahkan kita. Nah, sebegitu seterusnya. Itu namanya snowball sampling. Jadi informan itu akan kita jadi berdasarkan informan ini kita peroleh dengan informasi yang berantai. Nah, itu adalah natural setting. Jadi kita hanya mengikuti petunjuk dari orang pertama yang kita jadikan informan. Nah, seperti itu. Eh, Kemudian yang kedua adalah emergent design. Jadi desainnya itu Eh, oleh karena itu biasanya ya tergantung kondisi di lapangan. Jadi makanya kadang-kadang desain itu harus kita sesuaikan dengan di lapangan. Jadi oleh karena itu dikatakan emergent design. Ya, jadi tergantung. Jadi ya dari jawaban informan, bagaimana mereka mengarahkan kita, kemudian bagaimana memberikan jawaban. Nah itu oleh karena itu memang eh, ya teman-teman kalau yang ingin melakukan penelitian kualitatif harus benar-benar menguasai apa masalah penelitiannya. Nah, karena ya kita mengikuti alur betul-betul mengikuti alur yang ada di lapangan. Ya, seperti itu. Kemudian peneliti adalah key instrumen. Jadi dalam penelitian kualitatif itu peneliti sendiri adalah instrumen penelitian itu. Artinya karena kita yang akan memberikan pertanyaan kepada informan kita dan pertanyaan itu akan berjalan ya, akan berkembang ya sesuai dengan jawaban responden. Nah, tidak sama dengan kuantitatif. Memang pertanyaannya sudah terstruktur, sudah ada. Jadi kita tidak boleh bertanya di luar dari konteks kuesioner yang kita sudah sediakan. Nah, kalau ini tidak, nah itu kita harus ini ya, kita harus menyesuaikan dengan apa jawaban dari ya, informan kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah lensa teoritis. Jadi maksudnya di sini adalah lensa teoritis. Jadi nanti pada saat kita melakukan hasil wawancara, nah itu tetap kita harus mensandingkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang kita teliti atau masalah yang kita kaji. Kemudian yang kelima adalah multi source data. Jadi datanya itu bervariasi. Nah, jadi datanya, oleh karena itu saya katakan tadi, di samping hasil wawancara, nah tentu eh, yang kita ini, yang kita akan eh, amati itu apa, bagaimana, apa pendukung dari hasil wawancara tersebut. Nah, tentu kita harus melakukan pengamatan dan sebagainya, ya. Kita pindah dulu di soalnya hujan. Oke.
Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi multi source data. Jadi artinya wawancara itu harus kita eh, memperoleh dukungan harus dilihat bagaimana latar belakang pada saat kita melakukan wawancara. Nah, seperti itu. Karena harus ada ya karena kita nanti akan melakukan in-depth interview, wawancara mendalam, kemudian dari wawancara mendalam itu kita melihat situasi lingkungan, termasuk gaya bahasa yang sudah disampaikan tadi eh, oleh informan kita. Kemudian yang berikutnya nanti adalah interpretation. Jadi nanti data yang kita eh, atau hasil wawancara yang kita dapatkan itu nanti kita akan melakukan interpretasi, ya interpretasi. Kemudian analisis induktif data. Jadi data nanti dianalisis secara induktif. Jadi beda kalau kualitatif, jadi kuantitatif. Jadi kita dari hal-hal yang bersifat khusus itu menjadi ke umum. Nah, itu kalau kualitatif berbeda, ya. Kemudian holistik, saya kira tadi juga sudah ini terkait dengan tadi itu dengan multi source data. Kemudian partisipan meaning. Jadi artinya ya itu tadi makna-makna itu ya harus kita ungkapkan dari hasil wawancara informan kita. Kemudian karakteristik yang lain itu adalah dari sumber lain. Jadi yang pertama adalah karakteristik kualitatif itu berusaha mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari secara komprehensif dan serinci mungkin. Nah, itu makanya itu harus mendalam ya. Jadi benar-benar kita harus menjelaskan eh, ya sampai hal yang sekecil-kecilnya sampai hal sedetail-detailnya. Kemudian kualitatif itu adalah metode yang diharapkan dapat menghasilkan deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting yang tertentu, ya. Dalam suatu setting yang tertentu. Kemudian kajiannya itu harus utuh, komprehensif, dan holistik. Nah, ini jadi kita harus melihat dari semua aspek, ya. Harus dilihat dari semua aspek. Ini tadi ada perbedaan. Kalau kemarin mungkin eh, sudah disampaikan oleh Pak Irwan. Jadi perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu. Nah, jadi seharusnya ya, seharusnya eh, penelitian kualitatif itu tidak mengharuskan penyusunan kerangka teori untuk persiapan penelitian. Ya, karena kita tidak berangkat dari teori. Justru nanti penelitian kualitatif itu harus menghasilkan konsep teori dari hasil wawancara. Jadi nanti hasil wawancara kita itu nanti kita bahas pada materi eh, analisis data kualitatif ya. Jadi uh, kalau ya tapi sebetulnya tergantung juga kalau kita penulisan penulisan KTI UIN pedoman penulisan karya tulis ilmiah Win Alaudin itu eh, tetap mengharuskan harus ada teori. Tetapi kalau ya secara harfiah ya secara filosofi sebetulnya penelitian kualitatif itu tidak perlu ada kerangka teori karena kita berangkat dari fenomena. Fenomena itu kan kita tidak bisa gambarkan, ya kita baru berasumsi. Nanti setelah eh, kita melakukan penelitian, maka akan terbentuk satu konsep teori. Nah, itu. Kemudian, ya penelitian kualitatif tidak terikat oleh hipotesis. Kemudian, jadi kalau kualitatif itu eh, berusaha melihat objek dalam konteksnya dan menggunakan kerangka pikir logik lebih dari linear kausal. Jadi, kalau kita kan kuantitatif itu kita selalu melihat hubungan linear, ya, hubungan linear kausal. Tapi kalau ini tidak, jadi dia harus
dikaji secara holistik dan saling berkaitan. Nah, kemudian tentang hubungan peneliti dan responden. Jadi dalam pengumpulan data, ya itu tadi kita sudah bahas. Peneliti berfungsi sebagai instrumen yang berusaha mengikuti asumsi-asumsi kultural dan berupaya mencapai penguasaan imajinatif dunia sosial. Responden fleksibel, reflektif dan tidak mengambil jarak dengan responden. Ya, beda kalau jadi ya sebisa mungkin ya kita harus berbaur dengan berbaur dengan ya responden kita. Jadi tidak ada jarak. Kan tidak sama kalau kuantitatif ya ada peneliti ya ada responden. Tapi kalau ini tidak. Ya, apalagi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian ya penelitian sejarah, kemudian etnografi itu kita memang harus berperilaku ya sesuai dengan bagaimana supaya kita tidak berbeda dari mereka. Jadi misalnya kebetulan kami pernah meneliti di area eh, ya TPA kota tempat pembuangan akhir sampah Kota Makassar. Nah, itu kita tidak ya jadi memang kita berpakaian ya sebagaimana mereka. Nah, sehingga mereka juga tidak segan-segan untuk memberikan informasi. Kan tentu akan berbeda psikologisnya kalau ya tentu kita datang dengan pakaian yang bagus. Nah, tentu mereka mungkin ya akan segan memberikan informasi yang lebih mendalam lagi. Nah, itu. Kemudian ya ada pengamatan observasi tadi sudah. Jadi eh, kemudian metode analisisnya bukan analisis linear seperti yang biasanya kita lakukan di kuantitatif, tetapi itu analisis interaktif ya. Kemudian dalam proses dan hasilnya proses penelitian ya, lebih mementingkan kedalaman informasi daripada hasil atau daripada luasnya materi. Nah, ini sebetulnya yang terpenting adalah eh, ya bagaimana kita benar-benar berbaur dengan informan kita dan itu ya setidaknya jangan sampai ada kelihatan terlalu terlalu perbedaan kita antara ya, informan dan kita itu terlalu jauh. Itu sebetulnya ya eh, karena ini menyangkut tentang kedalaman informasi yang akan kita dapatkan. Nah, ada mungkin pertanyaan Pak untuk pengantar tadi tentang kualitatif. Jadi pada dasarnya yang akan kita gali adalah informasi. Jadi informasi itu mengenai latar belakang atau latar belakang kejadian satu fenomena ya seperti itu. Ada mungkin yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan rencana penelitiannya atau seperti apa? Serius deh, baru. Kalau tidak ada, kita lanjut pada desain. Jadi hari ini kita akan membahas dua materi. Jadi eh, ya materi eh, dasar tadi tentang kualitatif, kemudian yang kedua adalah tentang desain ya, desain penelitian kualitatif. Jadi yang jelas bahwa jenis penelitian kita adalah deskriptif. Nah, ini juga desain saya kemarin setelah mengajar eh, kemarin di konsentrasi sejak bukan sejarah peradaban Islam, syariah dan hukum Islam. Nah, saya lihat ada desain-desain yang digunakan selain desain penelitian kualitatif. Ya, tapi itu ya jadi saya tanya, ini desainnya ini apakah memang desain penelitian khusus untuk syariah dan hukum Islam atau seperti apa. Jadi mereka menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuannya. Tapi sebenarnya jadi tidak apa-apa, tidak apa, silahkan dipadukan. Nah, jadi desain penelitian eh, kualitatif itu sebetulnya ada 5, ya. Ada 5. Jadi nanti tergantung dari teman-teman yang mana akan digunakan. Di samping juga nanti kalau akan menggunakan desain-desain
dari keilmuannya. Ya, itu tidak bisa kita ini juga karena mereka juga mempunyai pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi di-combine. Jadi saya sarankan kemarin ya di-combine saja. Nah, jadi yang pertama adalah desain etnografi, ada desain studi kasus, ada fenomenologi, ada grounded teori, dan ada desain narasi. Hmm. Nah, jadi kita bahas satu persatu desain etnografi. Jadi desain etnografi itu adalah, jadi ini merupakan bagian ilmu antropologi. Ya. Nah, untuk menganalisis kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa dalam lingkungan alamnya dalam jangka waktu yang lama, ya, dalam mengumpulkan data pokok, data observasi, dan data wawancara. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah cabang ilmu etnografi. Nah, namun jenis apa ya eh, itu dilakukan secara kualitatif. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama, ya, karena memang kita harus eh, eh, apa ya, peneliti itu harus berpartisipasi penuh, artinya harus berbaur dengan eh, ya eh, lingkungan atau masyarakat yang mereka teliti. Nah, tujuannya adalah memahami pandangan hidup atau perspektif masyarakat adat. Jadi ini mereka melihat ya tentang perspektif keseharian ya masyarakat adat seperti yang teman-teman akan lakukan itu misalnya tentang pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu. Nah, itu digali atau desain penelitiannya itu menggunakan kualitatif. Kemudian tujuannya memahami pandangan hidup perspektif masyarakat adat. Iya, kemudian metodenya adalah observasi ya. Jadi metodenya itu adalah holistik ya, holistik. Jadi ada observasi, pengamatan untuk menemukan makna dari setiap perilaku, kemudian eh, bagaimana bahasa interaksi yang berhubungan dengan komunitas tersebut. Nah, itu adalah kalau kita ingin eh, mengungkap mengenai ya eh, apa ya, ya kebiasaan-kebiasaan, kemudian yang berlaku dalam satu adat istiadat tertentu. Ya. Kemudian ada studi kasus. Nah, ini berbeda dengan studi kasus. Biasanya studi kasus ini digunakan untuk eh, kalau kita ingin meneliti tentang implementasi kebijakan. Jadi ini agak sedikit sebetulnya tidak pure kualitatif karena kita untuk kerangka teorinya atau konsepnya itu kita berangkat dari konsep kebijakan yang akan kita evaluasi atau dilihat bagaimana implementasinya. Jadi peneliti menyelidiki suatu program ya, program, peristiwa, aktivitas, proses atau kelompok individu. Ya, jadi misalnya kita mau melakukan evaluasi program, nah itu kan memang sudah ada alurnya, jadi sudah ada konsepnya, sudah ada SOP-nya. Nah, itu. Nah, kemudian kasusnya dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi lengkap menggunakan prosedur berbasis waktu. Artinya sesuai dengan ya kalau misalnya kita ingin meneliti tentang implementasi kebijakan ya ya sesuai dengan unsur-unsur implementasi kebijakan itu. Jadi melihat bagaimana soal kalau kita menggunakan teori Edward, ya, jadi mereka melihat bagaimana kebijakan yang berlaku, kemudian bagaimana eh, tata tata kelolanya, kemudian melihat eh, implementasinya sendiri, kemudian melihat bagaimana cara mengkomunikasikan kebijakan itu, kemudian bagaimana sasaran kebijakan itu mengimplementasikan kebijakannya. Nah, itu jadi itu ada prosedur-prosedur yang harus diikuti. Jadi oleh karena itu sebetulnya studi kasus ini itu adalah sebetulnya semi kualitatif. Ya, yang kualitatif murni itu yang kalau yang desainnya adalah fenomenologi, eh,
fenomenologi, kemudian itu tadi etnografi, kemudian narasi. Nah, itu. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ini ya. Jadi saya kira tugas saya itu sama dengan Pak Irwan ya. Jadi eh, kemudian fenomenologi. Jadi dalam fenomenologi ini peneliti mengidentifikasi sifat atau pengalaman manusia tentang fenomena tertentu ya. Ya, jadi memahami pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai metode penelitian yang prosedurnya mengharuskan peneliti eh, se- mempelajari sejumlah subjek dengan keterlibatan yang relatif lama dan berlangsung di dalamnya untuk mengembangkan pola dan hubungan makna. Nah, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini juga ada sama dengan etnografi, jadi ada keterlibatan yang lama untuk supaya kita dapat menemukan pengembangan pola dan hubungan makna seperti itu. Tadi contohnya sudah saya berikan. Kemudian ada grounded theory ya. Grounded theory itu kalau kita ingin, tetapi pada dasarnya sebetulnya eh, semua penelitian itu kalau kita berangkat dari siklus metode ilmiah atau filsafat metode penelitian, pada dasarnya semua penelitian itu akan menghasilkan teori yang baru. Jadi pada dasarnya akan membenarkan ya, akan membenarkan atau melahirkan teori yang baru. Ya. Jadi peneliti menghasilkan teori umum dan abstrak tentang tindakan, proses atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan partisipan. Nah, jadi inilah tadi itu salah satu dari karakteristik kualitatif itu adalah apa ya, tentang itu tadi, tentang teori. Jadi dia eh, jadi jadi tetap kita mengkuantifikasi hasilnya berdasarkan karena nanti akan menghasilkan teori-teori umum. Jadi tetap harus kita kuantifikasi apakah teori yang dihasilkan dari grounded teori ini itu sudah ada sebelumnya atau belum atau tidak. Ya, jadi memang harus kita melihat kembali, mempelajari teori-teori yang sudah ada. Ketika kita sudah menemukan hasil teori umum yang kita dapatkan dari hasil pendekatan teori apa dari grounded teori ini. Jadi melalui tahap pengumpulan data dan penyaringan kategori atas informasi yang diperoleh. Jadi pada dasarnya semuanya sama ya. Semua desain kecuali studi kasus itu semuanya akan menghasilkan pengkategorian ya, pengkategorian informasi dan itu nanti akan menjadi satu kerangka pikir atau kerangka konsep ya. Kecuali tadi studi kasus karena memang kan adulnya sudah ada. Nah, tinggal kita karena memang kalau kita mau meneliti implementasi itu tidak bisa dikuantitaskan karena itu bukan menyangkut angka. Nah, tetapi ya suatu ya implementasi bagaimana perwujudannya atau pelaksanaannya di lapangan. Nah, adapun kalau misalnya dia mau dikuantitaskan, nah itu kita menggunakan mixed method. Jadi mixed method, jadi kita menggali secara kualitatif terlebih dahulu bagaimana implementasinya, kemudian kita lihat seberapa besar, ya seberapa besar misalnya eh, sasaran dari kebijakan itu yang melaksanakan patuh ya, patuh terhadap kebijakan itu atau seberapa banyak yang tidak patuh atau seberapa banyak yang hanya kadang-kadang patuh. Nah, itu. Ya, jadi ya pada dasarnya memang output kualitatif itu adalah pengkategorian atau suatu konsep. Kemudian narasi. Nah, ini sama dengan ini kalau sama dengan kalau kita menyusun bibliografi ya, bibliografi tokoh ya itu. Jadi peneliti menyelidiki kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu menceritakan kehidupannya. Nah, ini kan banyak ya kita kisah-kisah
Kalau ya yang saya pernah baca itu adalah tulisan mengenai narasi mengenai tentang ya Andre Guruta Kiai Haji Do Ismail, kemudian Kiai Haji Yunus Maratang, itu kan ya mereka semuanya itu adalah ulama-ulama konvensional yang masih banyak ilmunya digunakan sampai saat ini ya. Nah, itu ada semua buku-bukunya itu ditulis dalam bahasa Lontara. Nah, itu uniknya ya. Nah, jadi di ba- di apa ya pendapat-pendapatnya, kemudian apa ya bagaimana dia menjelaskan Al-Qur'an dan hadis itu melalui bahasa Lontara. Nah, itu. Informasi jadi kemudian informasi yang disampaikan diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif. Ya, jadi eh, informasi itu hasil wawancara itu kemudian ditranskrip ulang, disusun ulang, ya berdasar. Jadi kemudian peneliti itu menggabungkan gaya naratif pandangannya dengan tentang informan dengan pandangan yang dipegang oleh peneliti. Ya, seperti itu. Jadi ya peneliti memberikan penguatan, mungkin pendapat, misalnya, oh ternyata mereka itu menggunakan komunikasi efektif yang seperti ini. Ya, mereka menggunakan pendekatan komunikasi dalam berdakwah seperti ini. Nah, itu. Jadi itu adalah eh, penelitian eh, narasi. Hmm. Nah, mungkin ada pertanyaan ya cukup dua saja dulu materi yang kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan strategi pengumpulan data dengan bagaimana menyusun pedoman pertanyaan, kemudian bagaimana kita melakukan analisis data. Nanti selebihnya teman-teman masih ada materi juga etika. Saya akan memberikan etika dalam penelitian kualitatif, kemudian bagaimana kita melakukan literatur review. Kan kalau kita menyusun proposal itu kan kalau teman-teman melihat di pedoman KTI UIN itu ada ini ada eh, eh, apa ya tinjauan pustaka. Nah, itu bagaimana kita menyusun tinjauan pustaka dan bagaimana kita menyusun itu tadi apa ya literatur review. Ya, ya ada mungkin pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, tabe Bu Dokter. Iya, silakan Pak. Farid Bu Dokter. Iya, iya, silakan. Ya, apakah dalam penelitian kualitatif dimungkinkan menggunakan dua desain operasional? Maksudnya seperti apa Pak? Misalnya dia merupakan penelitian fenomenologi, dia juga penelitian yang eh, narasi, karena dia fenomena yang diteliti itu terhadap suatu tokoh yang sosok fenomenal. Ya, desain boleh lebih dari satu Pak. Bisa. Baik. Iya. Ya bisa jadi bisa menggabungkan misalnya tadi tuh narasi kemudian nanti itu jadi kalau misalnya nanti ada fenomenologi yang memang yang bisa kita angkat dari apa dari narasi atau tokoh itu kemudian kita mengkaitkannya dengan fenomenologi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ya eh, naratifnya dulu. Kemudian setelah itu kita melakukan kan fenomenologinya itu kan tentang apa ya karena kalau narasi itu kan tentang individu ya individu yang orang yang kita teliti. Nah kemudian naratifnya mungkin ya ada konsep-konsep fenomenologinya. Nah itu ada mungkin ada konsep yang ditawarkan dan itu ini ya dan itu memang bisa digali secara mendalam. Nah itu boleh Pak. Karena kalau narasi itu kita hanya menggambarkan sama dengan biografi kalau narasi itu. Jadi kita hanya menggambarkan ya mungkin ya bagaimana kehidupan seseorang atau tokoh itu. Nah, kalau misalnya dia mempunyai satu konsep yang bisa kita bisa kita jadikan satu
ya itu tadi ya itu dan sebenarnya itu bisa ada apa ya konsep pendapatnya atau dan sebagainya ya seperti itu boleh digabung ya Tapi jadi Bu nanti Dokter, ya jadi enggak misalnya, jadi nanti di anu saja jadi nanti kalau di metodologi penelitiannya itu apa dibuat saja alur penelitiannya bahwa alur penelitian pertama dilakukan misalnya eh, apa ya narasi ya narasi eh, mengungkapkan misalnya biografi individu atau tokoh tersebut kemudian nanti saja kita membahas mungkin ada konsepnya yang yaitu tadi yang Bapak katakan fenomenal nah itu setelah itu kita membahas itu jadi eh, yang penting dijelaskan di metodologi penelitian Pak saya kira itu tidak ada masalah ya silakan barangkali ada lagi tadi yang mau ditanyakan Pak. misalnya itu Bu Dokter, Hmm. misalnya sosok yang kita teliti itu adalah misalnya seorang ketua adat Ya. yang sosoknya dianggap fenomenal karena eh, dia merupakan sosok yang berbeda dari tokoh kebanyakan di Mm-mm. masa sekarang. Mm-mm. Eh, jadi seperti ketua adat apa Kajang, Puang Matua Bisu misalnya. Jadi dia merupakan sosok yang fenomenal begitu maksudnya, Bro. Ya. Ya. Eh, jadi nanti yang dilihat itu adalah konsep-konsep anunya saja Pak. Dia mungkin dia ada apa istilahnya ini semacam kalau kalau ilmuwan mungkin dia mempunyai satu misalnya kalau ilmuwan itu kan ada teori yang dicetuskan. Nah, ini mungkin ada contoh misalnya ya, ini hanya saya misalnya kalau kita mau melihat tentang tokoh adat yang Bapak sebutkan tadi itu ya mungkin ada konsep-konsep kepemimpinannya yang mungkin berbeda dengan konsep kepemimpinan yang ada selama ini. Nah, itu bisa. Nah, itu ya. Itu bagus, Pak. Bagus sebenarnya kita mengungkapkan jadi artinya kearifan lokal apa kepemimpinan dari perspektif kearifan lokal ya suku yang Bapak tadi mau teliti itu. Iya, Bro. Iya. Jadi itu bagus Pak. Artinya kalau misalnya ya yang terkait kita bilang ada fenomenal ya mungkin itu. Nah, nanti kan kalau Bapak melakukan wawancara, kayak itu kan kita gini belum tahu apa sebetulnya konsep yang membuat dia fenomena ini toh. Ya mungkin dia hanya terkenal fenomena itu hanya terkenal pada di kalangan mereka sendiri, tapi kita belum tahu apa sih konsep itu tentang apa sih. Nah, jadi itulah nanti yang setelah Bapak melakukan wawancara, melakukan interpretasi, pengkategorian. Oh, rupanya ini tentang misalnya konsep kepemimpinan yang berbasis apa begitu. Nah, itu. Nah, bagus Pak, bagus itu kita teliti hal yang seperti itu. Ya, akhirnya dari kita meneliti individunya, narasinya, apa ya pengungkapan ya biografinya, kemudian kita melihat oh ada yang seperti ini yang mereka lakukan selama ini yang fenomenal. Nah itu kita bisa oh ternyata yang fenomenal itu ada konsep ini, apakah itu kepemimpinan atau hal apa itu ya itu seperti itu menarik untuk dikaji Pak. Silahkan. Tinggal nanti makanya sekali lagi tinggal nanti kita Bapak perkuat di alur penelitiannya nanti di metode penelitian supaya jelas oh ini kita kemudian perjelas pendekatan apa pertama yang kita gunakan kemudian ya, yang kedua pendekatan apa yang kedua yang akan kita gunakan ya seperti itu. Ya, ada mungkin yang lain teman-teman sekalian? Ya, saya kira kalau tidak ada, eh, ya kita kecukupan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi mungkin saya hanya memberikan ya dua tiga pertemuan nanti materi. Setelah itu kita nanti sudah mulai presentasi ya. Kan kemarin sudah dikasih tugas sama Pak Irwan. Jadi kita nanti tinggal mengkaji bersama-sama, melihat bersama-sama bagaimana persiapan proposal tesis teman-teman ya. Ya.
Supaya kita nanti dan jadi itu yang menjadi ya dasar penilaian kami untuk nilai akhir mata kuliah metode metodologi penelitian ini. Jadi kalau saya nanti kita selesaikan desain penelitian katanya sudah ya. Kemudian strategi wawancara apa pengumpulan data, kemudian bagaimana analisis data, kemudian bagaimana anu dulu pengumpulan data dan penyusunan pedoman wawancara, kemudian analisis data, setelah itu etika kualitatif, kemudian itu tadi literatur review. Jadi ada 5 pertemuan ini. eh, ya nanti apa ya lihat dari 5 pertemuan ini nanti bisa kita selesaikan 1 atau 2 pertemuan ya kita efektifkan 1 atau 2 pertemuan insya Allah minggu depan. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya silahkan teman-teman melanjutkan. Ya mungkin sudah mulai menyusun karena sudah mulai diberikan tugas untuk menyusun proposal. Jadi biasanya nanti ya silahkan dilanjutkan penyusunannya karena memang ya kalau kita menyusun proposal penelitian itu biasanya yang lama di latar belakang penelitian karena ya di latar belakang atau di pendahuluan itu ya ada justifikasi mengapa masalah itu perlu diteliti, apa latar belakangnya. Ada itu harus kuat ya, harus kuat. Jadi memang pengalaman saya juga dalam menulis proposal penelitian, ya biasanya kita di itu lama di pendahuluan, latar belakang penelitian, kemudian di literatur review karena kita harus melihat konsep-konsep penelitian sebelumnya tentang masalah yang akan kita teliti. Nah, jadi sebaiknya ya berbedalah dengan penelitian sebelumnya supaya ada ini apa ya ada novelty. Jadi meskipun teman-teman di level S2 nggak apa-apa kita punya novelty penelitian yang berbeda dengan penelitian lainnya justru itu lebih bagus. Jangan nanti hanya di S3. Nah, oke kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian ya teman-teman. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dua atau 3 pertemuan dan setelah itu kita sudah mulai presentasi ya, presentase proposal penelitiannya dan nanti kita tanggap secara bersama-sama. Oke, sekira demikian. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.